Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Lasokat Story. Beberapa video gua sebelumnya gua udah membahas tentang Amerika nih, geng. Salah satunya adalah soal kebakaran di Los Angeles. Nah, di video kali ini gua akan bahas Amerika lagi nih. Tetapi bukan soal negaranya atau bukan soal bencana kebakaran. Gua akan membahas soal apakah benar dolar itu turun seperti yang terjadi kemarin yang viral di medsos dan juga di mesin pencari Google. Yang mana turunnya itu sampai anjlok banget, gengs. Yang harusnya itu 16.000 menjadi 8.170. Apakah dolar benar-benar turun? Lalu seandainya benar, apa penyebabnya? Di sini gua akan bahas. Seperti yang kita tahu, dolar adalah salah satu mata uang terbesar. Kenapa gua bilang salah satu? Karena ada beberapa mata uang yang lebih tinggi dan lebih besar daripada dolar nilai tukarnya. Di sini gua akan sebutkan sebelum gua lanjut ke pembahasan intinya 10 mata uang terbesar di dunia. Yang pertama, mata uang yang pertama adalah dinar Kuwait. Berasal dari negara Kuwait pastinya. Kodenya itu KWD. Benuanya Asia atau Timur Tengah. Jadi dulu, geng, dulu beberapa bulan yang lalu nilai tukarnya itu 1 dinar Kuwait mencapai 46.000. Gede juga. Yang kedua adalah dinar Bahrain. Kodenya itu BHD. Nilai tukarnya 1 dinar Bahrain atau 1 BHD mencapai 38.000. Yang ketiga adalah Real Oman. Kodenya adalah OMR. Nilai tukarnya 1 OMR mencapai 37.000. Yang keempat adalah dinar Yordania. Kodenya JOD. Jadi kode itu kalau misalkan di sini mah rupiah RP kayak gitu, geng. Nilai tukarnya itu mencapai 20.000. Jadi 1 JOD atau 1 dinar Yordania mencapai 20.000. Selanjutnya ada pound sterling. Gua taunya pound sterling sih dulu sebelum baca artikel ini. Pound sterling berasal dari negara Inggris, kodenya adalah GBP. Nilai tukarnya 1 pound sterling mencapai 18.000. Lebih gede daripada dolar ini. Selanjutnya ada euro. Mata uang keenam adalah euro. Kodenya EUR. Nilai tukarnya 1 euro sama dengan 16.000 rupiah. Yang ketujuh atau mata uang ketujuh adalah dolar Cayman Island. Negara Kepulauan Cayman. Kodenya KYD. Nilai tukarnya 1 dolar Cayman mencapai 17.000. Yang kedelapan adalah franc Swiss. Mata uang franc Swiss. Kodenya CHF. Nilai tukarnya itu 1 franc Swiss atau 1 CHF mencapai 15.000. Nah, baru yang ke-9 nih. Dolar AS atau USD kodenya. Nilai tukarnya 1 dolar seperti yang tadi gue sebutkan, geng. Yang ke-10 adalah dolar Kanada. Kodenya CAD. Nilai tukarnya 1 dolar Kanada mencapai 10.000. Tetapi artikel ini beberapa bulan yang lalu, gengs. Jika kita sesuaikan dengan update bulan ini, 1 dolar itu 16.000. Sekarang kita lanjut ke pembahasan intinya nih, geng. Seandainya dolar turun, kita berandai-andai dulu lah. Mungkin ini ada 2 dasar atau 2 alasan nih yang menyebabkan dolar itu turun. Yang pertama adalah bergabungnya negara Indonesia menjadi anggota BRICS. BRICS adalah sebuah organisasi internasional yang dipimpin oleh Rusia, yang didirikan pada tahun 2006. Dan ketika tahun 2009, BRICS itu anggotanya udah ada berapa negara tuh? BRICS, karena sesuai namanya, gengs. Brazil, terus Rusia, India, China, South Africa, ada 5. Ketika tahun 2009 ada 5 negara, dan tahun demi tahun anggotanya semakin bertambah. Sebelum Indonesia bergabung, ada negara Yaman dan juga negara Mesir yang bergabung ke dalam anggota BRICS ini. Kemudian bulan Januari tahun 2025, Indonesia sudah resmi menjadi anggota BRICS. Tujuannya adalah
membantu sesama negara anggota BRICS dari segi ekonomi, dari segi bilateral, dan dari segi keamanan nih gengs. Jadi kalau salah satu negara diserang, mereka pun ikut bantu pastinya lah. Atau seandainya salah satu negara itu ekonominya sedang terpuruk, misalkan kena bencana, mereka itu bisa bantu pastinya. Ya nggak jauh beda sama NATO lah, yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Jadi ini untuk apa ya? Untuk penyeimbang lah kayak gitu, gengs. Atau untuk menyaingi lah. Karena seperti yang kita tahu, pasti kalau ada Rusia nih bikin sesuatu, pasti sebelumnya sudah didahului oleh Amerika pastinya. Dan seperti yang kita tahu juga, Rusia itu sangat bertolak belakang dengan Amerika Serikat. Bahkan sebelum PD2 ketika tahun 1930-an. Walaupun ya si Amerika itu pernah menolong lah ya. Walaupun Amerika itu pernah menolong Uni Soviet dulu, yang sekarangnya Rusia nih, geng, dalam pertempuran melawan Jerman. Tetapi itu bukan murni atau bukan pure menolong, bukan. Pada saat itu Amerika Serikat hanya ingin Uni Soviet cepat-cepat mengalahkan Jerman. Maka dari itu Amerika membantu dan menyokong bantuan lah pastinya. Kayak misalkan pesawat atau juga bahan mentah, baik dari segi pangan atau dari segi bahan-bahan pembuat alutsista gitu kan, kayak tank baja mentahnya juga dikirim, terus juga biji besinya dikirim juga, truk yang udah jadinya juga dikirim, pesawat yang udah jadi pun dikirim ke sana untuk memukul mundur pihak Jerman pastinya. Jadi bukan 100% nolong, bukan, ada tujuan terselubung pastinya. Lanjut ke pembahasan intinya, yaitu apakah benar dolar itu benar-benar turun menjadi 8.000 yang nilai normalnya itu harusnya 16.000 nih, geng. Di sini gua akan bahas nih, geng. Itu merupakan kabar yang tidak benar, gengs. Kenapa? Karena ini sudah disampaikan pihak Google nih, gengs. Pihak Google sendiri sudah menyampaikan bahwa ini merupakan error dari mesin pencari Google. Jadi mesin pencarinya error. Ini juga sudah dibenarkan oleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia nih, gengs, bahwa dia sudah menghubungi Google langsung, dan Google pun menyampaikan tadi itu seperti yang gue sampaikan, sistem pencarian sedang error. Makanya ketika kita ketik nih $1 berapa rupiah kemarin atau 24 jam yang lalu, itu yang keluarnya 8.170 yang seharusnya 16.000, gengs. Beberapa jam sebelum gue buat video ini pun gue searching lagi nih, $1 berapa rupiah, ternyata udah kembali normal lagi, yaitu 16.000. Kalian bisa cek aja tuh di Google langsung. Buat kalian yang menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel di samping yang gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.